rancangan sempurna, rancanganmu sempurna, oh, rancanganmu sempurna. Kita imani perkataan firman Allah, dan kita sedang dibawa Tuhan masuk ke dalam rancangan-rancangan damai sejahtera. Hari ini tema yang saya akan sharekan adalah perisai. Tuhan adalah perisai kita. Dan ada satu pelajaran roh yang saya mau saudara catat. Siapkan buku catatan saudara, dan kita akan sama-sama mengisi terus tabung-tabung roh kita dengan firman Allah yang akan kita dengar ini. Saya yakin bahwa satu kemenangan terjadi saat kita bisa melihat kepada rancangan Allah, ya, rancangan yang membawa damai sejahtera buat kita dan bukan kecelakaan, ya. Kalau saudara sedang duduk dan sepertinya ada banyak problem, masalah yang engkau lewati, engkau speak bless. Perkatakan bahwa yang terjadi padaku adalah rancangan damai sejahtera. Jangan berdiam, ya. Karena waktu Daud tertekan, dia berkata buat jiwanya. Daud bilang sama jiwanya dan jiwanya lagi tertekan. Tapi Daud nggak silent, Daud nggak diam. Saat dia lihat jiwanya lagi tertekan, dia bilang, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam aku? Hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana? Ya, bangkit dan berserulah kepada Tuhan Yesus. Ya, dan kita mau aminkan, kalau jiwa saudara lagi sepertinya banyak problem yang menekan, banyak tekanan-tekanan, engkau bilang sama jiwamu, ya, hai jiwa, bangun, berharaplah kepada Tuhan. Hai jiwa, bangun, pujilah Tuhan. Ya, oke, kita akan belajar firman Tuhan ini dan saya percaya saudara akan diberkati. Siapkan buku catatan saudara, dan ini tema saya tentang bagaimana kita mengalami perisai Tuhan. Dialah perisai kita, ya. Walk through the storm. Berjalan di tengah-tengah badai, engkau tidak akan merasa takut. Kenapa? Karena dia perisai kita. Harus imani, karena kadang-kadang masalah daging itu lemah, tapi roh penurut, ya kan? Nah, waktu daging kita lemah, kita nggak ngerti dan kita lupa semua firman Allah. Tapi hari ini kita percaya bahwa walk through the storm, berjalan melewati badai, kita tidak akan menjadi takut karena kita percaya dia perisai kita. Ya, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita belajar. Dalam kitab Mazmur 3 ayat 4 berkata seperti ini. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Waktu saudara baca firman ini, come on, perkatakan di dalam rohmu. Ya, aminkan. Tuhan, engkau perisaiku yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Orang yang berjalan dengan kepala yang terangkat, itu berarti orang punya kekuatan, saudara. Orang yang berjalan dengan kepala yang terangkat, itu berarti orang yang tidak merasa malu. Orang yang berjalan kepala yang terangkat, itu berarti dia memandang kepada Tuhan. Maka waktu engkau membaca firman Allah ini, engkau percaya dan perkatakan bahwa itu terjadi, dan itulah aku dengan Tuhanku. Ya, Mazmur 5 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang berlindung pada Tuhan akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Karena Tuhan, ya, orang-orang bersukaria, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita perkatakan kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan kita bersuka karena Dia, ya. Dan di dalam kitab Mazmur 18 ayat 30 mengatakan hal yang sama, bahwa kita akan aman di dalam perisai kehidupan kita adalah Tuhan kita sendiri. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kalau saudara lagi melemah hari-hari ini, yang problemnya waktu Anda mungkin sakit, Anda mungkin tertekan karena banyak masalah, bahkan kadang kesibukan, Anda begitu sangat banyak, Anda lupa untuk tenggelamkan dirimu dalam hadirat Tuhan, ya, maka kekuatan itu akan hilang. Tapi kalau engkau tenggelamkan dirimu dalam hadirat Tuhan,
engkau memperoleh kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu aku beria-ria. Kalau saudara sedang mengalami kelemahan fisik, kelemahan roh saudara, engkau perkatakan, aku mau bersukaria di dalam Tuhanku, karena engkau merasakan perlindungan, perisai Tuhan, kekuatan Allah itu turun buat saudara. Amsal pasal yang kedua ayat 7 berkata, ia menyediakan pertolongan, bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Kalau saudara cinta Tuhan, kalau hidupmu berpaut kepada firman, engkau komit dengan Tuhan, jangan takut terhadap masalah persoalan, bahkan omongan-omongan orang, jangan takut, karena Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka yang hidup, yang berperilaku baik di hadapan Tuhan. Nah, mari kita belajar saudara, berbicara perisai, ya, berbicara perisai, maka fungsi perisai adalah alat untuk melindungi diri pada masa peperangan dari serangan musuh. Tentara-tentara Romawi, kalau mereka ingin berperang, yang mereka kuatkan adalah perisai mereka, saudara. Ya, perisai itu kadang-kadang menggunakan kulit binatang yang sangat terbaik, dan mereka harus asat, jemur, keringkan, ya mereka basahkan lagi, jemur, sampai kedapatan tingkatan bunyi dan kulit dari binatang yang dipakai untuk perisai itu. Ya, mereka akan coba dengan tembakan tombak yang sangat tajam, berkali-kali tenaga itu. Kalau sampai sudah enggak tembus, berarti perisai itu bisa digunakan dalam perang, saudara. Ya, tentu saja kalau perisai tersebut dari bahan yang sangat kuat dan dipercaya mampu menahan serangan senjata musuh, maka orang yang berperang dengan perisai itu pasti akan memperoleh banyak kemenangan dan tidak kekalahan. Ya, dalam hidup kita ada banyak sekali musuh, dan Alkitab berkata peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya, tapi kalau daging secara lemah, Alkitab berkata roh penurut daging lemah. Tapi kalau daging lemah, inilah kesempatan besar iblis musuh kita yang tak terlihat oleh mata jasmani itu akan terus merongrong kita dan menghabiskan tenaga kita, saudara. Ya, oleh karena itu kita perlu perisai yang menyelamatkan tubuh kita, jiwa kita, dan tentu roh kita. Ya, nah mari kita belajar terus, saudara. Tanpa terasa seringkali senjata musuh menembus diri kita, melukai, bahkan membahayakan nyawa kita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kita tidak mempunyai perisai dalam hidup kita. Sering musuh dengan mudah menembus dan menyerang kita. Firman Tuhan adalah perisai yang terbukti kuat bagi kita. Kemanapun dan dimanapun kita berada, kita harus menggunakan perisai ini. Sebab kita tidak tahu kapan datangnya musuh yang mengintai kita, saudara. Makanya lagu yang saya terus ulang-ulang buat saudara, ya, ku tahu rancangan Tuhan bukan kecelakaan tapi damai, sejahtera. Oleh karena itu kita perlu punya roh yang dibangkitkan dengan perkataan firman yang hidup dalam jiwa kita, supaya kita terus maju dan maju dan maju. Ya, haleluya. Nah mari kita lihat, saudara. Dalam kitab Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakan, ini yang Anda harus ambil, pergunakan apa? Perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara lihat ini pekerjaan si jahat, ya. Tapi kalau kita menggunakan perisai iman di dalam segala keadaan, ya, keadaan apapun itu, kalau saudara berjalan dengan perisai iman, maka itu adalah kekuatan untuk kita bisa mengalahkan si jahat. Ya, mari kita belajar terus melihat kebenaran ini. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari mendengarkan firman. Ya, mendengarkan firman. Waktu saudara dengar orang kesaksian, nanti malam ini ada yang bersaksi juga, kita akan dengarkan mereka. Ya, mereka bersaksi karena iman mereka, karena firman Allah yang tinggal dalam diri mereka. Iman timbul dari mendengarkan firman. Iman akan bangkit dan berfungsi karena ada firman yang kita dengar dan kita lakukan. Ya, yaitu pendengaran oleh firman Kristus. Ya.
mendengarkan kabar baik tentang Kristus dapat membangkitkan perisai iman di dalam hati kita. Ya, ini adalah kekuatan kita, saudara. Oleh karena itu, biarkan engkau mendengarkan firman Kristus supaya imanmu menjadi kuat di dalam Dia. Dan kita belajar terus, kita butuh perisai iman supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mudah diombang-ambingkan oleh situasi keadaan, melainkan menjadi orang-orang yang menang atas segala situasi dan keadaan. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Wow, bilang wow di tempat masing-masing. Wow, semua yang lahir dari Allah ya mengalahkan dunia. Luar biasa, saudara. Ya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Luar biasa. Iman timbul dari mendengarkan kesaksian roh, iman timbul dari pujian penyembahan, iman timbul dari mendengarkan orang-orang berkata tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, karena semua yang mereka lakukan itu adalah bicara tentang firman Allah yang menjadi hidup dalam roh mereka. Haleluya. Oleh karena itu mari terus ada di dalam kontrol ilahi. Kita belajar. Nah, kalau lihat gambar ini semua sudah tahu apa yang terjadi ya? Pasti. Nah ya, kalau lihat gambar ini, karena ini pembelajaran kita dari waktu kita masih sekolah minggu. Kalau lihat gambar ini kita sudah tahu ceritanya apa gitu ya. Tapi malam ini kita akan tangkap pesan-pesan roh yang luar biasa. Karena dalam dunia ini sama seperti memang kita ada dalam tengah-tengah badai ya. Mari kita belajar. Nah, kita akan mempelajari firman Allah yang kita akan lihat dari perkataan-perkataan roh. Ya, dalam kitab Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Kita baca dulu. Mari ibu-ibu yang sudah mendapatkan ayat-ayat ini silakan dibaca Matius 8 ayat ke-27 23 sampai 27. Silakan. Satu orang satu ayat silakan dibaca ya. Matius 8 yang sudah mendapatkannya silakan dibaca. Ayat ya. Matius 8 ayat 27. 23 dulu Bu, 23. Dari 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23, angin ribut direbukan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti. Ayatnya yang ke-24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Haleluya. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Haleluya, ya, luar biasa. Sampai 27 dulu. Cerita ini menarik untuk kita simak berulang-ulang, karena ada hal-hal yang luar biasa, ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditelan gelombang, ya, yang kita baca tadi. Tetapi Yesus tidur. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolong kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, hai kamu orang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus membentak angin itu, dan sehingga danau itu pun menjadi teduh sekali. Orang-orang itu pun heran dan berkata, orang seperti apa dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini menarik untuk kita belajar, ya. Mari kita lihat terus. Berlayar di danau yang tenang juga. Nah, kadang-kadang ini lihat saudara, cerita ini menarik karena ada banyak sekali makna rohani. Kadang-kadang kalau kita berlayar di danau yang tenang juga, itu membuat para murid akan ada di zona nyaman. Dan dalam hidup kita kadang-kadang kita lebih memilih apa?
berjalan di zona ya. Dikawal enggak, kawal ngalir ikut Tuhan. Tetapi ada banyak orang memilih aku mau jalan di zona yang nyaman. Ya, tetapi tahukah saudara, hidup ini perjuangan. Namanya berjuang berarti Anda kalau nggak berjuang, Anda nggak punya strategi, Anda akan kalah. Ya, angin ribut bisa terjadi di mana saja dan kapan saja dalam persoalan hidup. Sesuai dengan sebutannya, angin ribut. Berarti apa? Keadaan yang bikin ribut, bising, yang membuat kita menjadi orang yang nggak nyaman, nggak bisa tenang. Ya, nama juga angin ribut, bukan angin tenang, saudara. Angin ribut namanya. Itu membuat segala sesuatu menjadi gaduh, ya, gaduh, inggar-bingar, berantakan atau kacau balau. Angin ribut yang terjadi di laut dapat menerjang dan mengombang-ambingkan kapal atau perahu yang sedang berlayar sehingga sangat membahayakan awak kapal dan para penumpangnya. Nah, kita lihat dari cerita ini. Naik perahu, ya, murid-murid dan Yesus naik perahu dan bertolak ke seberang pada waktu itu. Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa perjalanan melalui darat akan lebih cepat. Ini cerita ini menarik. Di balik Tuhan ikut naik dengan murid-muridnya di perahu, ya, Tuhan tahu kalau lewat darat lebih cepat daripada dilakukan dengan berlayar menyeberangi danau menuju ke seberang untuk ke Gadara. Namun demikian Tuhan Yesus menghendaki memiliki jalan laut untuk memberi pembelajaran yang sungguh luar biasa yang sudah ditetapkan bagi para muridnya sejak semula. Ada, jadi gini, kalau kita bilang pelajaran ini menarik, Tuhan paling tahu pelajaran-pelajaran apa yang harus kita ikut, yang kita harus ada di dalamnya. Oleh karena itu, setiap pelajaran-pelajaran itu kita perlu memahami ini cara Tuhan untuk kita bisa melihat perbuatannya yang besar terjadi. Matius 8:23 berkata, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Dan seterusnya yang kita sudah baca tadi. Ayat 23 melanjutkan ajakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk bertolak menyeberangi danau Galilea. Ya, namun di tengah danau Galilea perahu mereka terjebak angin ribut, badai yang besar. Ya, kemudian Simon, ya, yang adalah Yunani yang dipakai Matius untuk angin ribut. Kata bahasa seismon itu adalah bahasa Yunani yang dipakai untuk disebutkan sebagai angin ribut. Ya. Dan kata ini merupakan akar kata seismologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Jadi air laut yang terjadi, yang dibilang sangat deras gelombang itu bukan cuma gelombang karena angin, tetapi ini seperti gempa bumi yang begitu kuat terjadi. Ya, angin ribut yang dikatakan di sini adalah the great storm, atau angin ribut yang benar-benar orang bilang mungkin kalau bahasa kita pakai tsunami, saudara. Nah itu saudara. Jadi bukan angin yang biasa, angin sakal. Bukan, tapi ini adalah the great storm yang disebut seperti tsunami, saudara. Ya. Dalam kitab Injil Lukas 8 ayat 22 berkata, pada satu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Ya. Ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Apabila kita melihat perjanjian lama, orang Israel percaya bahwa laut seringkali disebut sebagai simbol dari kekuatan yang besar atau dahsyat, atau disebut juga sebagai evil atau kuasa kegelapan. Apapun yang kita lempar ke dalam laut pasti hilang dan lenyap, tenggelam, bukan? Nah itu saudara ya. Seberapa besar kapal terbang, ya, atau kapal laut apabila masuk ke dalam laut, ya itu akan tertelan habis, jatuh ke dasar laut dan tidak akan ada bekas sama sekali, ya. Itu kedalaman-kedalaman. Nah, ketika Musa dikejar oleh tentara Mesir, diperhadapkan oleh dua masalah. Di depannya Laut Merah dan di belakangnya tentara Mesir. Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul tongkatnya ke laut itu, dan ketika Musa memukul tongkatnya, terbelah laut. Ini menjadi simbol bahwa Allah Yahweh, Allah yang sangat luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, bahwa kuasa kegelapan gak bisa mengalahkan kuasa dan segala kuasa Tuhan.
Ya, kadang-kadang kalau dengar cerita Musa kita ingat ya, Tuhan gak suruh dia putar balik atau cari jalan kiri, jalan kanan. Tuhan suruh dia maju, hadapi air laut itu. Di tangan kita ada tongkat, ada kuasa yang sudah Tuhan beri untuk kita melihat mujizatnya terjadi dengan apa yang kita punya. Ya, nah perhatikan baik-baik bahwa ada hal-hal penting yang Tuhan ajarkan melalui pelajaran ini yang dapat kita pelajari. Marilah kita bertolak ke seberang. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya naik ke perahu untuk ikuti dia. Akan tetapi setelah naik ke perahu mengikuti dia, tiba-tiba mereka masuk ke dalam kesulitan yang besar. Ini ada makna yang mendalam, saudara. Ada banyak orang, mengapa aku ikut Tuhan? Rasanya kok semakin banyak masalah kalau ikut Tuhan. Semakin banyak berdoa, banyak masalah. Kalau sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, kayaknya banyak masalah. Apakah begitu? Mari kita lihat, saudara. Ya, di sini kita perlu menyadari bahwa ketika kita mengikuti Yesus, sangat mungkin kita akan menghadapi banyak kesulitan, tantangan, penderitaan. Inilah yang sering terjadi dalam hidup orang Kristen yang sungguh-sungguh ikuti dia. Mengapa? Mengapa terjadi? Karena ujian pendewasaan, saudara. Ujian pendewasaan. Nah, saya ingin berikan catatan kecil di sini. Ya, ajaran-ajaran yang memberitakan bahwa ikut Tuhan itu lancar, aman. Justru saya rasa ini adalah nabi-nabi palsu yang dikatakan oleh Tuhan melalui khotbahnya di bukit. Berhati-hatilah kepada mereka, bahkan Tuhan berkata kepada anjing-anjing, saudara. Kenapa? Karena mereka nggak pernah berbicara tentang keselamatan harga bayar. Ya, tapi mereka bicara tentang yang penting aku mau mujizat, mujizat dan mujizat. Nah, itu saudara. Ya, kita melihat ini. Mengapa Tuhan mengajarkan? Ya, dan Tuhan mengizinkan badai persoalan menimpa kita. Disinilah sebenarnya Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia adalah perisai kita. Kalau kita belajar yang pertama, ya, untuk mendewasakan iman orang-orang yang dikasihi Tuhan itu murid-murid. Jadi, kalau saudara melewati ada beberapa badai-badai persoalan hidup, Tuhan izinkan itu adalah apa? Ujian iman. Berarti next level. Ada tingkatan iman yang dinyatakan untuk kita. Ya, mendewasakan. Yang kedua, kalau Tuhan mengizinkan kita melewati badai, tapi ingat ya, hal-hal ini terjadi Tuhan izinkan, tapi perisai iman kita di dalam Dia, itu akan menguatkan kita karena Dia sendiri adalah perisai kita dalam hidup kita. Ya, yang kedua, apa tujuan ada persoalan hidup atau badai yang terjadi? Menyatakan kehadirannya nyata. Makanya Ayub berkata begini, aku kenal Tuhan sekarang bukan dari kata orang lagi, tapi aku mengalami sendiri. Bagaimana Ayub bisa bilang mengalami sendiri saat Ayub mengalami ujian-ujian kehidupan? Di balik ujianmu ada Tuhanmu. Itulah yang sebenarnya. Kalau engkau diuji, di balik ujian itu, kalau engkau punya iman kepada Dia dengan luar biasa, engkau lihat ada Dia. Kehadirannya itu menjadi nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Dia bekerja. Ya, murid-murid Tuhan kerjanya menjadi nelayan, dan Tuhan ingin tunjukin kepada mereka bahwa menjadi nelayan itu banyak tantangan di lautan. Makanya murid-murid Tuhan kebanyakan mereka adalah nelayan. Apa pekerjaan nelayan yang menjadi moto mereka? Moto mereka nelayan adalah begini, kalau mereka pergi ke laut dan belum ada hasil, mereka nggak pernah pulang. Mereka akan dapat hasil pada mereka pulang. Itulah makanya mengapa Tuhan siapkan 12 murid ini. Artinya apa? Menjadi penjala-penjala manusia. Bahwa mereka tidak akan gentar apapun yang terjadi. Mereka sudah terlatih, saudara. Mereka tidak akan berhenti mencari jiwa, menjangkau jiwa. Menjadi penjala-penjala manusia. Ya, kenapa? Di balik persoalan yang Tuhan izinkan, kehadirannya selalu nyata. Yang ketiga, untuk menunjukkan kuasanya bekerja di balik persoalan hidup kita. Ada kuasa yang mengalir. Nanti kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian roh malam ini melalui saudara-saudara kita yang Tuhan kerjakan bagian-bagian yang luar biasa kepada mereka. Dan kita mengerti bahwa itulah Allah kita, dalam kekuatan rohnya kita dimampukan. Ya, apabila kita kadang-kadang merasa sepi, putus asa, ya,
kita perlu berseru kepada Tuhan. Sebab dia menghibur dan menolong. Ya. Dan mohon kepada Roh Kudus untuk menghibur dan memberikan kita semangat yang baru. Ya. Dia akan mengangkat diri kita dengan caranya yang sempurna. Tetap fokus kepada Tuhan. Dan izinkan dia melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Ya, saya percaya bahwa apa yang Anda baca tentang angin ribut diredakan ini, kalau engkau punya iman di dalam dia, dialah perisaimu. Engkau akan aman. Ya, kalau tadi murid-murid sempat mengeluh, Tuhan, engkau biarkan kami binasa. Banyak kita seperti itu. Waktu menghadapi persoalan, kita bahkan bilang, Tuhan, engkau di mana? Masa engkau enggak lihat saya berdoa pagi siang malam? Dengar baik-baik. Kalau engkau mengerjakan hatimu kepada Tuhan, engkau melakukan pekerjaan roh, Tuhan perisaimu tidak pernah meninggalkan engkau. Tapi dia selalu ada. Dan dia sedang melatih semua sayap-sayap imanmu untuk semakin kuat menerpa badai. Menerpa badai. Ingat, Kristen Raja Wali itu kalau ada badai, dia nggak pernah mundur. Tapi dia mencari malah ada badai. Supaya sayap itu bisa terbang melambung tinggi. Itulah makanya Tuhan bilang jadi Kristen Raja Wali. Raja Wali itu menunggu kalau ada badai. Itu kesempatan dia. Untuk apa? Membumbung tinggi. Badai itu. Dia menerpa tengah-tengah badai itu. Karena dia ingin melihat kekuatan sayapnya. Dan itulah kita. Sayap iman kita harus kuat. Setiap kali ada badai, sayap imanmu yang akan menunjukkan kemenangan itu dalam hidup rohmu, saudara. Ya, sayap iman. Jangan lihat masalah lebih besar, tapi lihat Tuhanmu lebih besar. Jangan sampai Tuhan sudah hadir dalam perahu hidupmu, tapi engkau belum merasakan dia hadir. Murid-murid sudah tahu ada Yesus dengan mereka. Tapi murid-murid tidak merasakan ada kuasa yang mengalir. Bahkan mereka sudah terlebih dahulu bersungut-sungut. Engkau nggak peduli dengan kami guru. Kami binasa. Kadang-kadang waktu kita melihat badai, melihat masalah, jaga mulut kita. Speak bless, bukan bersungut-sungut. Karena ingat, sebelum engkau pergi, sebelum engkau melakukan apapun dalam perahu kehidupanmu, Tuhan sudah hadir dalam perahu hidupmu. Dia ada dengan engkau, saudara. Kalau dia ada, maka rasakanlah kehadirannya lebih kuat dibanding angin tofan persoalan masalah. Dia ada. Dan bukan kita yang menghentikan badai persoalan. Tuhan perisaimu yang menghentikan badai persoalan itu. Jangan sampai Tuhan berkata, hai engkau orang yang kurang percaya. Kalau engkau percaya kepada dia, biarkan hari ini rohmu bangkit kembali dan engkau melihat semua terjadi atas seizin Tuhan. Rancangannya bukan kecelakaan. Dia hadir dalam perahu hidupmu dan dia akan membuat engkau menyeberang sampai ke tempat yang memang dia mau kita tuju di sana. Rancangan itu, damai sejahtera itu. Lewati semua badai, biarkan aja terjadi, tapi selalu rasakan Tuhan hadir dalam perahu hidupmu. Dia perisai kita. Amin.